Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, para jamaah Masjid Ar-Rayyan Citra Harmoni, mugi sedaya panjenengan binaringan sehat wal afiah. Kali ini kita akan membahas seputar najis. Mungkin dulu sejak kecil kita sudah mempelajari, tapi saat ini lebih kepada tentang dalil dan khilafiyah, sekaligus keringanan-keringanan yang akan kita pelajari. Pertama, apa saja yang disebut najis itu? Najis itu setiap cairan yang keluar dari jalan depan dan belakang. Jadi khusus yang keluar dari area kemaluan. Kalau yang dari hidung tidak najis, yang dari telinga tidak najis, yang dari mulut tidak najis kecuali ketika posisi orang tidur, kepala tidak lebih tinggi daripada perutnya. Sebab terkadang ada orang ngiler napa killer niku, ngiler nggih. Lalu kemudian keluar dan ternyata itu bau nggih, karena keluarnya dari tenggorokan nggih, dari bagian perut. Maka upayakan kalau tidur menggunakan bantal. Ketika menggunakan bantal, ini yang keluar hanya keluar dari area mulut, tidak sampai dari dalam perut. Sehingga kalau kemudian ini selain daripada yang ada di kepala, lubang yang di kepala, yakni di dalam kemaluan, maka Sayyidina Ali, beliau ini sering keluar madhi, sering keluar cairan. Madhi tidak sama dengan sperma, tidak sama dengan kencing, tetapi hukumnya dihukumi najis dan dihukumi membatalkan wudu. Yakni ketika beliau menyuruh sahabat Miqdad agar Miqdad bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau ada laki-laki sering keluar madhi, maka Nabi menjawab fihil wudu. Laki-laki tersebut wajib berwudu, yang artinya membatalkan wudu dan sekaligus menjadikan pakaian najis kalau terkena. Dari hadis ini para ulama kemudian tidak hanya soal air kencing, tidak hanya soal air madhi, andaikan keluar batu, Pak. Keluar batu niku misalnya yang disebut dengan kencing batu, atau mungkin juga karena ada orang ingin memiliki pabrik gula lalu tidak berhasil, akhirnya punya kencing manis, Pak. Nah, juga kan dia memproduksi gula. Niki juga najis, okay? Najis karena keluar dari area kemaluan. Kemudian demikian halnya dengan kotoran. Kotoran itu yang keluar dari jalan belakang, yakni ketika Rasulullah menyuruh sahabat Ibnu Mas'ud untuk mengambilkan batu. Karena dulu Rasulullah ketika beliau hendak melakukan istinja, bahasa sekarang orang Jawa menyebut cewok, Pak, cebok. Orang mau melakukan cebok, Nabi menyuruh untuk mengambil 3 batu. Ternyata Ibnu Mas'ud cuma menemukan 2 batu dan kemudian menemukan 1 kotoran yang sudah mengeras. Orang Jawa menyebutnya teletong. Teletong yang sudah mengeras. Lalu kemudian Nabi hanya mengambil batu tersebut, lalu kotorannya oleh Nabi dibuang, dan Nabi menyatakan bahwa ini najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Hari ini kulo kali panjenengan sudah tidak lagi pakai batu, Pak, tapi pakai tisu. Air kalau di Indonesia masih melimpah, Pak. Tapi kalau panjenengan sudah mulai ke Eropa, ke Asia, di Asia Selatan,
Kulo alhamdulillah pernah ke Hong Kong, pernah ke Taiwan, Pak. Di sana konsep kamar mandinya konsep kamar mandi kering, Pak. Boten enten. Semprotan niku boten enten. Yang ada niku cuma dari bawahnya, seperti yang di mall-mall ngoten niku. Itu pun moncratnya kemana-mana. Maka hari ini kulo kali panjenengan menggunakan tisu niku sampun sah. Nanti suatu saat kita akan membahas tentang istinja itu. Nah, cuma kalau panjenengan nanti suatu saat umroh, Pak, niku kita anjurkan bagi pembimbing saat pelatihan umroh niku juga tentang tata cara di kamar mandi pesawat, Pak. Sebab terkadang orang kampung tapi bukan orang Sidoarjo nggih. Boleh jadi Sidoarjo tapi agak rotok pinggiran ten mriko. Niku saya pernah di satu pesawat niku, ternyata setelah saya masuk nggih nuwun sewu, rupanya tidak tahu cara penggunaan di kamar mandinya pesawat. Jadi ya nopo malih, tetapi sekali lagi kalau kali panjenengan intinya niku najis, Pak. Kemudian bagaimana dengan sperma? Sperma itu dalam mazhab Syafi'i dihukumi suci, Pak. Mana dalilnya? Dalilnya niki Nabi pernah berada di salah satu izar beliau. Izar itu pakaian bagian bawah. Kalau kita menyebutnya izar niku sarung. Nabi pernah memiliki pakaian izar beliau itu ada bekas spermanya, Pak. Sayyidah Aisyah menggosoknya dengan kuku beliau. Ini menunjukkan kalau kemudian sperma niku adalah suci. Cuma don't try it at home. Panjenengan saya ingin meniru sunnah Nabi. Lalu panjenengan di rumah cuma ada satu sarung. Sarung itu yang dibuat ke masjid sekaligus dibuat untuk kemulan, Pak. Nopo kemulan niku maksudnya iki? Sarung itu, Pak. Sarung itu di samping sarung itu praktis, isis, gelis, juga bisa muat untuk 2 orang, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ternyata niki Nabi menunjukkan bahwa sarung itu yang terkena sperma adalah suci, tidak najis. Makanya panjenengan setidaknya punya 2 sarung lah, Pak. Sarung yang dipakai untuk masjid dan sarung yang didamel ngotenan. Nopo ngotenan niku, Pak? Bagi yang pakai sarung, bagi yang tidak pakai nggih tidak perlu pun. Pokoknya jangan terkena ke sarungnya. Alasan kedua, nek kulo kali panjenengan menghukumi sperma niku najis, lah kulo kali panjenengan berarti najis semua, Pak. Keranten nopo? Kulo kali panjenengan asalnya saking bundi. Sama seperti anak kita juga asalnya dari kita. Cara mensucikan insya Allah sampun populer. Hadis niki dulu di Madinah itu belum ada kamar mandi, Pak. Para sahabat yang khususnya dari pedalaman niku dereng semerep mana wilayah batas Masjid Nabi. Lalu ada seorang badui dari Arab pedalaman. Coro sakniki orang yang belum tahu peradaban, Pak. Datang ke Masjid Nabawi, lalu di sudut masjid dia kencing. Para sahabat hendak menggertak dengan melarangnya, tapi Nabi melarang. Nabi tidak memperbolehkan, jangan. Kenapa? Kalau orang kencing lalu digertak, apalagi sampai ditakut-takuti, Pak, itu nanti dia akan lari. Ketika lari kemudian kencingnya akan semakin meluas. Maka oleh Nabi dilokalisir niku. Sudah di situ aja, biar kencingnya tuntas di situ. Lalu kemudian Nabi minta diambilkan air 1 timba, lalu kemudian Nabi menyirami dengan rata. Ada banyak pelajaran dari hadis niki, Pak. Pertama, kondisi Indonesia dengan negara Arab soal kamar mandi niku beda konsep, Pak. Kalau panjenengan ke Mekah, ke Madinah, Masjid Taif, di masjid hampir semua di kawasan Arab meniko, kamar mandinya terpisah, Pak. Terpisah dari masjid niku terpisah.
Tapi sebaliknya di Indonesia hampir semua masjid niku berada dalam satu bangunan, bahkan di beberapa tempat niku di ruangan imam niku ada Pak, sampai di lantai atasnya pun juga ada. Apakah kemudian dilarang? Kalau melihat hadis niki, yang terpenting setelahnya disucikan Pak. Yang terpenting setelahnya disucikan, maka kemudian kula kali panjenengan boten napa-napa, boten napa-napa. Hampir semua masjid besar menika kamar mandi niku menyatu. Tapi nek panjenengan ke Mekah, ke Madinah cukup jauh Pak. Sekali kalau mau ke toilet agak jauh. Kalau berwudu mungkin ada di Masjidil Haram saja ada satu area berwudu di dalam niku wonten, tapi tidak menyediakan toilet ketika itu berada di wilayah Masjidil Haram. Kemudian berikutnya najis mukhaffafah Pak, najis ringan. Siapa najis ringan niki? Najisnya anak kecil. Oleh para ulama, najisnya anak laki-laki kecil ini dengan beberapa syarat. Kurang dari usia 2 tahun. Setelah itu tidak mengkonsumsi kecuali ASI. Namanya ASI eksklusif Pak. Lalu kalau anak kita sudah diberi susu formula Pak, maka sudah sudah seperti najis dewasa, seperti najisnya tadi orang dewasa. Setelah itu kalau orang cukup memiliki anak tadi usia di bawah 2 tahun, ASI eksklusif pada ibunya, ini cukup diperciki dengan air. Cukup diperciki dengan air sehingga kemudian untuk anak perempuan niku tetap berlaku namanya najis mutawassithah, seperti tadi kencingnya orang dewasa, orang badui dan seterusnya. Kemudian niki najis mughalladhah Pak. Najis mughalladhah niki dalil utamanya niku terletak pada najisnya anjing Pak. Kita jelaskan dulu dan nanti kita uraikan khilafiyah dan ketika dalam kondisi kita kesulitan. Pertama, Nabi menyebut tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat. Kalau ada di antara tempat minum kita, tidak harus tempat minum, boleh jadi pakaian kita, boleh jadi tubuh kita, yang terkena jilatan anjing, tidak harus jilatan, boleh jadi kencingnya, boleh jadi anjingnya niku posisi basah lalu berkebas-kebas Pak. Nopo kebas-kebas niku bahasa Indonesianya? Nopo ini setelah disiram lalu ketes-ketes nih lho Pak. Yang terpenting di situ ada unsur basah, maka najis mughalladhah. Maka cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Niku yang anjing. Sementara yang babi niku metode kias Pak. Dalam mazhab Syafi'i, babi niku terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 145. Allah nyatakan aulah khinzir fa innahu rijs. Babi itu najis, kotor, sehingga kemudian cara mensucikannya oleh para ulama dianalogkan ke anjing dengan 7 kali, salah satunya dengan debu pun. Kulo ada beberapa kejadian. Pertama sekitar 2 tahun lalu Pak, awal selesai pandemi. Awal selesai pandemi, kulo diajak ngaji kalih sebagian dosen dan mahasiswa FKH Pak. Nopo FKH? Apakah Fakultas Kiai Haji? Bukan Pak. Kiai niku boten enten kampusnya Pak. Berkali-kali MUI niku mengadakan daurah calon ulama, nyatane nggih boten dadi Pak. Ndak mesti ulama niku boten enten sekolahnya. Kemudian FKH niku Fakultas Kedokteran Hewan. Uniknya Pak, di beberapa fakultas kedokteran hewan mayoritas niku muslim Pak. Dokternya niku muslim. Begitu sudah berpraktek,
rata-rata pasiennya non muslim, Pak. Yang bawa binatang anjing nih. Tidak ada yang muslim punya kucing, kucingnya sakit, jarang nih Pak. Ada orang muslim membawa punya binatang peliharaan ayam sakit terus dibawa ke dokter hewan mboten enten, Pak. Kalau yang muslim bagaimana? Langsung disembelih niku ayamnya niku. Mboten diopeni ke dokter. Nah, dokter muslim yang nangani pasien anjing niki bagaimana? Apa kami harus mencuci dengan tanah sampai 7 kali? Terus kalau pasiennya sehari sampai 5, berarti kan 5 kali. Nah, kula sampaikan khilafiyah bahwa pakai debu maupun tanah ini ada pendapat yang lebih ringan, cukup dengan deterjen. Cukup dengan obat seperti antiseptik ngoten niku, cukup dengan sabun, cukup dengan misalnya kalau ada niku mama lemon, terus mama muda atau mama nopo sing sekiranya dan meriku ada nopo ini ada busanya ngoten lho Pak. Niki pendapat pertama. Kedua, kula nate gini kuwau, kalau nanti ke Hong Kong, di Hong Kong niku banyak saudara kita yang bekerja, majikannya niku non muslim. Majikannya niku kalau di Hong Kong niku lebih banyak tidak beragama. Ada perbedaan antara Hong Kong dengan Taiwan, Pak. Kalau Hong Kong niku lebih banyak sebagai IRT nggih, pekerja ibu rumah tangga, pekerja namanya PMI. Pekerja migran Indonesia. Kulo nggih sami PMI tapi beda. Kulo niki PMI penderita migran niki. Terus nek tanggal 20 niku migran sebelah kiri, Pak. Tanggal 25 niku migran sebelah kanan. Tanggal 30 dari vertigo, Pak. Karena di pondok banyak tukang. Jadi munyer niki. Tapi alhamdulillah Allah selalu memberi kemudahan. Nah, kalau di situ mereka lebih banyak niki memasak babi, memasak yang berat-berat. Apakah mereka yang tinggal di apartemen lalu turun ke bawah mengambil debu, boten terlalu berat niku. Kalau sampai pancinya ketahuan dicuci dengan debu bisa dipecat niku, Pak. Maka niku wau kalau memberi alternatif, pertama kebanyakan pakai pendapat yang boleh menggantikan dengan sabun. Kalaupun misalnya pingin yang lebih ringan, niku kula menyarankan untuk ikut Imam Malik. Mazhab Imam Malik menika menghukumi najisnya anjing tidak sampai najis mughalladhah. Bahkan niki dalam riwayat Imam Bukhari, Abdullah ibn Mas'ud, beliau melihat dulu di Masjid Nabawi di Madinah niku ada banyak binatang anjing keluar masuk Masjid Nabawi. Para sahabat tidak membasuhnya, dibiarkan. Terus ada riwayat niki dalam riwayat Imam Bukhari, tetapi menurut mazhab Syafi'i, loh ini kok kayak ada kontradiksi hadis niki. Yang satu Nabi memerintahkan untuk membasuh 7 kali, yang satu kok tidak. Niki oleh para ulama dijamikkan, Pak. Dijamikkan niku dicarikan formula titik tengahnya. Oleh Imam Ibnu Hajar dijelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh mazhab Maliki niki sebelum perintah membasuh 7 kali. Niku nggih napa namine terjadi khilafiyah di antara mazhab. Tapi intinya kalau ada di antara kula kali panjenengan yang memerlukan niki monggo boten napa-napa. Karena dulu sahabat niku ada yang punya anjing untuk penjaga kebun, untuk penjaga binatang ternak lan sak piturutipun. Kemudian berikutnya inggih menika berarti cekap semanten keranten napa namine niki pun telas napa namine PowerPoint-nya pun telas. Monggo kalau ada pertanyaan biasanya ten mriki kathah
baik terkait dengan masalah bab najis atau bab fikih yang lain, selama ada di dalam laptop, insya Allah jawabannya akan disajikan di proyektor. Monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dulu satu, di perumahan ini termasuk di tempat-tempat saya pernah melihat bahwa ada teman itu di kamar mandinya itu pakai bak kecil, sementara kerannya itu dipakai wudhu juga. Nah, gimana hukumnya waktu wudhu kan ada air jatuh di bak, otomatis yang di bak itu jadi air mustamah ya. Nah, terus air bak itu dipakai mandi junub, itu hukumnya gimana? Terus yang kedua, kalau yang tadi dijelaskan Pak Ustadz bahwa tidur yang nggak pakai bantal itu kemungkinan ilernya itu jadi najis karena keluar dari perut. Apakah karena itu banyak masjid itu melarang orang-orang tidur di masjid? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Untuk yang pertama, kula sampaikan satu hadis ini, yakni bagaimana ketika ada shower. Kalau di perumahan showernya asli Pak nggih. Kalau di kampung niku showernya ndak asli Pak. Ya nopo, botol mineral niku dilobangi dengan paku panas, lalu diisi air, diletakkan di atas. Niku lak mancur niku. Niku konsep minimalis dari shower nggih. Lalu kemudian bekas dari basuhan tadi masuk ke dalam bak. Betul, niku disebut air mustakmal. Air mustakmal niku air bekas. Maka ten hadis niki Nabi tidak memperkenankan, janganlah seseorang di antara suami mandi dengan air bekasnya istri, maupun istri dengan air bekasnya suami. Lalu caranya yang benar bagaimana? Waliyaghtarifa jami'an. Hendaknya suami dan istri pakai gayung. Niku ketika konsepnya adalah kamar mandi Pak. Ketika kamar mandi maka gunakan gayung. Kalau kemudian tidak pakai gayung sebagaimana yang ada di kamar mandi zaman modern, yang ada di dalam bekasnya bak niku jangan dipakai. Jangan dipakai untuk inti bersuci. Inti bersucinya tetap pakai niki, tetap pakai shower. Kalau sudah basah semua, air mustakmal cuma dijadikan basuhan tambahan niku boten nopo-nopo. Jadi terkait dengan penggunaan air mustakmal niki memang kemudian di dalam fikih kita niki tidak diperkenankan karena niku adalah air bekas Pak. Dan ternyata kalau kali panjenengan kalau ikut aturan medis malah niku cukup napa namanya nggih kuatir mengandung mengandung niki mengandung sekedap mengandung kuman, bakteri. Jadi ten mriki Nabi melarang laki-laki mandi, sisanya perempuan, demikian halnya perempuan juga begitu, tapi hendaknya dia memakai gayung atau memakai yang tidak ada terkontaminasi sebelumnya. Nggih niku langkung aman sehingga kemudian kula kali panjenengan terhindar. Memang ada sedikit pendapat lebih ringan niku dari mazhab Maliki Pak. Lebih lagi-lagi di mazhab Maliki niku berwuduk dengan air mustakmal niku dianggap sah. Dianggap sah dan tidak seberat di dalam mazhab Syafi'i.
Kemudian tadi yang kedua apa Pak? Leras. Apakah kemudian kalau masjid melarang tidur di dalam masjid? Boleh jadi Pak. Sebab kalau sudah kejatuhan niku Pak, iler niku Pak, niku bagi takmir agak berat untuk mensucikan, kecuali nggih panjenengan yang bawa tas tidurnya niku sender ke tas Pak. Napa namanya ini berbantal tas. Nggih. Atau nek kula niku datang ke masjid niki yang kula sandarkan ke tembok ngeten niki. Yang disandarkan ke tembok ngoten supaya tidak ngiler. Niki Pak, ngiler niki kalau sudah jatuh Pak, apalagi ke bantal Pak, niku jadi peta biasanya Pak. Jadi nopo namanya Pulau Jawa jadi pulau. Nek rotok kata jadi Pulau Kalimantan nggih, dan seterusnya. Nggih leres. Jadi niku untuk kehati-hatian. Matur nuwun, monggo berikutnya Ibu tadi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Mau menanyakan yang pertama tentang binatang kucing. Kotoran dari kucing itu statusnya bagaimana Ustaz? Apakah kita memelihara kucing yang mana kucing itu main-main di dalam rumah kita? Apakah itu tidak apa-apa, maksudnya dibolehkan apa enggak? Terus kemudian yang kedua terkait untuk sholat zuhur bagi wanita ketika hari Jumat. Apakah ketika adzan berkumandang wanita boleh langsung sholat zuhur, atau saya pernah dengar kok katanya ada yang salah satu ustaz menyatakan bahwa sholatnya seorang wanita ketika zuhur hari Jumat harus menunggu jamaah laki-laki pulang, maksudnya selesai sholat Jumat. Matur nuwun. Pertama terkait dengan kucing niki wonten riwayatnya dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi ada seorang perempuan, ada seorang yang bertanya tentang hukum kucing bagaimana. Nabi menjawab, innaha laysat binajas. Kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Hanya saja kucing itu hewan yang sering berseliweran, hewan yang sering keluar masuk dalam rumah kita. Dari hadis niki betul ada di beberapa YouTube niku ustadz yang menghukumi suci semuanya. Dalam mazhab Syafi'i boten saged, kotorannya tetap najis. Nggih. Kotorannya tetap najis, yang suci niku nikinya napa namine nggih tubuhnya niku. Andaikan panjenengan sebelum sholat ngelus-ngelus kucing, kemudian sholat, tidak ada masalah. Kemudian ketika selesai sholat, karena kucingnya begitu akrab, lalu minta dipangku, boten masalah. Tapi ketika keluar kotoran, seperti hadis-hadis sebelumnya, niku bagi ulama kita, semua jenis kotoran hewan sama, tetap najis kalau niku adalah kotorannya. Jadi yang dihukumi najis niku tetap kotorannya, sementara yang dihukumi suci niki napa namine awak kucingnya niku. Kucing kok berupa awak? Nggih maksudnya zat, nggih. Zat kucingnya niku yang dihukumi suci, nggih, atau dihukumi tidak najis. Kalau paringi contoh, nggih, saya beri contoh begini. Kalau ada kucing, kucingnya pun kelihatan makan tikus. Setelah kucing niku makan tikus, terus di area bibirnya niki masih ada bekas darah, tetap najis. Tetap najis. Kecuali setelah kucing tadi memakan tikus, lalu kucing niku entah pergi kemana, lalu sudah bersih nikinya, sudah tidak ada darahnya, maka dipangku ngoten sampun boleh, dipegang pun juga sudah tidak najis. Kenapa?
sudah dianggap suci karena boleh jadi ketika ketika kucing niku tadi keluar, boleh jadi mungkin sudah kena air, tapi tidak mungkin gitu terus kucingnya sikat gigi ngoten kan tidak mungkin niku. Berkumur kan giboten mungkin. Cuma paling tidak misalnya kucingnya niku ke belakang rumah, lalu ada pancuran air sehingga kemudian bersih. Nah, selama tidak ada najis yang terlihat, maka di dalam kucing niku dihukumi suci. Dihukumi suci dan boten nopo-nopo. Pertanyaan kedua nopo? Salat duhur ketika hari Jum'ah bagi perempuan. Niku tos pundi kita cek rien ada satu hadis nggih tentang napa namine siapa saja yang kemudian diwajibkan dan yang uzur untuk melakukan sholat Jum'ah, dan mriki sekedap ten mriki ten hadis niki Nabi bersabda nggih, al jum'atu haqqun wajib illa ala arba'ah, illa ala marid au musafir au sabi au mamluk, wa fi riwayatin imro'ah, perempuan. Jumat niku wajib kecuali bagi 4 orang. Bagi orang 4 niki tidak wajib, yakni orang sakit, musafir, anak kecil, atau budak. Riwayat yang lain perempuan, Pak. Perempuan niku tidak wajib. Perempuan itu tidak wajib untuk sholat Jum'ah. Tapi yang kula kutip hadis yang tidak menyebut perempuan. Yang menyebut perempuan niku ada di kitab Abi Dawud, Pak. Mungkin supaya tidak ragu nggih. Supaya tidak ragu, al-jum'atu haqqun wajib illa ala arba'ah. Dan mriki niki. Nggih leres niki yang riwayat Abu Dawud, Pak. Nomor hadisnya 1069. Dan mriki Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki secara berjamaah kecuali 4 orang. Salah satunya niki imro'ah, perempuan. Jadi perempuan niku tidak wajib untuk sholat Jum'ah. Tapi nek panjenengan ke Mekah atau ke Madinah, saya doakan yang hadir semoga bisa dimudahkan perjalanan haji ke Mekah dan ke Madinah. Dan doakan yang berangkat dulu saya sendiri, Pak. Amin Allahumma. Kok enaknya nggih wong saya yang pegang mic, Pak. Kecuali kalau panjenengan yang pegang mic. Saat di Mekah dan di Madinah, Pak, perempuan ini niku ketika melakukan ikut sholat Jum'ah tidak ada larangan. Perempuan untuk sholat Jum'ah ada sendiri areanya, laki-laki juga ada sendiri, dan tidak perlu mengulang zuhur. Artinya apa? Artinya secara dalil, Pak, setidaknya yang saya ketahui tidak ada larangan. Tidak ada larangan ketika perempuan itu begitu azan lalu di rumahnya sholat duhur. Boten enten larangan. Cuma memang yang berlaku di kalangan kita, karena seruan Jum'ah niku yang dipanggil adalah yang kewajiban Jum'ah niku laki-laki, maka laki-laki yang didahulukan. Tapi buktinya ketika perempuan itu ikut juga tidak ada masalah kok. Tidak ada masalah untuk kemudian ikut serta ataupun sholat di awal waktu. Cuma giniku, hampir dulu di pesantren kami, ketika kami di pondok niku memang jamaah perempuan niku atau setidaknya ibu-ibu niku menunggu selesainya
selesainya bapak-bapak sholat dari Jum'ah. Tapi kalau misalnya panjenengan mau melakukan terlebih dahulu begitu azan, ini nanti kalau saya ketiduran nunggu bapak-bapak, apalagi khotibnya setengah jam, bisa bablas saya. Daripada zuhurnya bablas, panjenengan pingin segera sholat untuk bisa istirahat, maka boten enten larangan secara dalil gitu. Cuma memang etikanya di kalangan kita mazhab Syafi'i niku sholat duhurnya perempuan menunggu setelah sholat Jumat. Monggo berikutnya, meskipun rodok padang niki Pak. Monggo. Tes. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang batuk Ustaz. Biasanya kadang batuk itu mengeluarkan darah. Apalagi pas waktunya sholat, mungkin masih ada 1 atau 2 rakaat. Bagaimana cara menghilangkan darah ini saat masih sedang melaksanakan sholat? Kemudian apakah boleh kalau kami ini membawa tisu, kemudian mengambil di dekat kami, kemudian membuangnya? Itu pertanyaan yang pertama. Ataukah kami harus menghentikan sholatnya, kemudian apakah bisa dilanjutkan lagi? Selain itu, kemarin sekitar 1 minggu yang lalu kami dapat kiriman video tentang emak-emak yang suka beser Ustaz. Apalagi biasanya pada waktu musim batuk itu rasanya nggak bisa ditahan. Nah, bagaimana kita mensiasati kebeseran itu tadi Ustaz, supaya kita tetap bisa melaksanakan dengan baik, kemudian sholatnya juga bisa berjamaah. Kemudian di dalam video itu juga dijelaskan juga bahwa kalau bisa antara duhur dan asyar itu diakhirkan di sholat duhurnya, mendekati sudah masuk sebentar lagi adzan sholat asar. Seperti itu Ustaz. Saya khawatir apakah ini hoak atau bukan gitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki ada hadis dalam riwayat Bukhari, cuma belum kula terjemah karena masih ada di aplikasi mentah. Jadi Nabi melihat ketika mau sholat di Masjid Nabawi, di arah kiblat Nabi menjumpai nukhamah. Nukhamah niki kerak niku. Jadi ada sahabat niku sedang dahak niku, lalu meludah ke arah kiblat. Lalu Nabi dawuh, Nabi kurang senang di Masjid Nabawi ada bekas dahak niku. Lalu oleh Nabi dibersihkan dahak niku. Lalu Nabi dawuh mekaten, inna ahadakum idza qama fi sholati fa innahu yunaji rabbah. Kalau ada di antara kalian sedang sholat, maka hakikatnya Anda sedang bertamu kepada Allah, sedang bermunajat, sedang sowan kepada Allah. Dan hadis niki, fala yabzuqanna ahadukum qibla qiblatih. Kalau ada di antara kalian ketika sholat kebelet mengeluarkan dahak, maka jangan dikeluarkan ke depan, jangan dikeluarkan ke arah depan, tetapi ke arah kiri di bagian kaki. Jadi Nabi ketika melihat dan mengetahui sahabat yang mau mengeluarkan dahak niku diperintah untuk ke arah kaki di bawah. Tapi nuwun sewu, tidak bisa kita praktekkan. Kenapa? Oh ini keramiknya bagus nih Pak. Kenapa dulu Nabi memerintahkan seperti ini?
Nabi dulu memerintahkan seperti itu karena dulu masjidnya Nabi menika tasih arupi tanah. Nggih. Sebentar kulo cuplikan sebuah gambar. Niki wong Sidoarjo lho niki, Pak. Nggih. Tapi bukan Sidoarjo di daerah Taman, nggih. Agak jauh dari sini. Ini ada seorang ustadz di daerah Waru sana, di dekat napa namanya pintu tol Juanda menika. Ustadz niki mengatakan yang sunnah sesuai zaman Nabi maka harus ke tanah. Maka beliau di dalam satu tempat di rumahnya niku nek salat niku ke tanah. Langsung ke tanah, tidak pakai semen, tidak pakai keramik, pakai sandal. Nah, sehingga Nabi memerintahkan kalau keluar dahak maka dahaknya niku diludahkan ke kaki bawah lalu diinjak. Nek niki saged. Nek ten mriki, Pak. Oh, sama takmir dimarahi jenengan, Pak. Mungkin takmirnya ndak marah, tapi silahkan pel sendiri begitu kata takmir. Maka bagaimana? Maka nek panjenengan terpaksa, Pak. Panjenengan terpaksa kula nggih nate kondisi seperti itu pakai niki. Pakai ujung pergelangan tangan. Pakai ujung pergelangan tangan. Kalau sudah keluar, Pak, kok dilek niki nggih batal salatnya. Tapi siapa di antara kita yang mau ngelek ngotenan niku? Maka atau kalau panjenengan pakai surban, boleh pakai surban, Pak. Tapi setelah itu dicuci. Jadi sekali lagi napa namanya pakai tisu nggih boleh. Jadi misalnya panjenengan napa namanya menyiapkan tisu karena selalu khawatir dengan dahak niku, lalu kemudian diusap dengan tisu. Niku sekali lagi leras dibenarkan dan diperbolehkan. Berikutnya bagaimana dengan seorang perempuan yang mengalami kata orang Jawa niku anyang-anyangan, Pak. Nopo anyang-anyangan niku? Beser nggih. Gampang kencing. Nek kula menyarankan tetep panjenengan ke dokter. Niku ada jurusan khususnya namanya urologi, Pak. Nggih, jurusan penyakit perkencingan. Urologi. Nggih, kathah niku dokter-dokter kita yang sudah ahli di bidang niku, spesialis sampun kathah. Nah, terus pundi selama belum sembuh, Pak, ngapunten, sebelum sembuh, Bu, ada satu cuma kula reti supi letak sekedap letak hadisnya, tapi seingat saya sampun kula buatkan PowerPoint-nya. Jadi begini. Jadi sebentar ada di berarti ten hadis niki sanes ten mriki filenya niku berserakan masalahnya niki. Ada file Bulughul Maram, ada file yang lain. Sebentar. Insyaallah ten mriki. Niki hadisnya. Sekedap darah setelah head mangke sekedap. Terus ada seorang sahabat perempuan. Oh niki. Pundi nggih kok kesupen kula. Kesupen
Oh niki. Sekedap kadang apa namanya niki. Terus ada sahabat nggih. Sahabat niku niki napa namanya Habibah binti Jahash. Beliau niku keluar darah terus, Ummu Habibah niki. Nabi, saya keluar darah terus. Apakah saya selama keluar darah kemudian niki analogi nggih, analogi hukum. Kalau terangaken hukum aslinya dulu. Ummu Habibah niki keluar darah terus. Lalu apakah selama keluar darah beliau niki tidak sholat? Nabi kemudian, oh tidak begitu. Kamu ingat-ingat biasa kamu haid. Kalau kamu biasa haid 7 hari, maka selama 7 hari itu kemudian yang disebut dengan darah haid. Kalau lebih 2 atau 3 hari, maka niku disebut dengan darah istihadhah, darah penyakit. Niki lagi-lagi panjenengan bisa ke bidan atau ke dokter spesialis kandungan. Kalau ada kelainan di masalah niki, langkung saya ke dokter spesialis kandungan niku. Nanti diberi obat, kemudian haidnya menjadi teratur. Nah, setelah itu, ketika kemudian darah masih keluar, maka tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat, cuma nuwun sewu, nikunya ditutup. Kalau zaman dulu niku belum ada pembalut nggih. Karena belum ada pembalut, biasanya sarungnya suaminya yang yang dibuat penutup. Nek sakniki pun enten nggih, pun kathah pembalut. Lalu kata Nabi niki, setiap kalian akan sholat, maka wajib berwudu. Keranten niku wau, begitu sedang sholat keluar darah, maka untuk sholat berikutnya lagi perlu wudu lagi. Tadi kalau nanti waktu zuhurnya diakhirkan sehingga beberapa menit langsung sholat asar, niku kalau memang tidak keluar darah. Tapi kalau masih ada keluar darah, karena darah niku dihukumi najis dan membatalkan wudu, maka tetap untuk berwudu. Nah, demikian halnya dengan tidak hanya ibu-ibu niki, bapak-bapak yang mengalami beser pun juga sama. Bapak-bapak yang mengalami beser niku wajib berwudu setiap akan sholat. Makanya seingat saya di sini pernah saya jelaskan, kalau ada bapak-bapak yang beser, niku nuwun sewu, kalau dia tidak pakai penutup nopo-nopo, langsung pakai sarung, ketika sholat tersebut sarungnya masih ditolerir, najis ma'fu namanya. Tapi giliran nanti sholat asar wajib ganti sarung, Pak. Karena ketika sholat tadi, antara gerakan dari sujud ke posisi berdiri, enten yang terasa keluar, dan niku najis. Makanya supaya tidak bolak-balik ganti sarung, dan kasihan istri yang mencuci sarung terus menerus, bapak-bapak niku manuknya niku diberi kapas. Diberi kapas, terus diikat dengan karet, cuma jangan seret-seret, Pak. Nek seret-seret niku ketekek niku. Angelnya menjelaskan fikih niki ngeten niki lho. Wong kula jelaskan secara seutuhnya malah diguyu kali jenengan niki, malah diketawain nggih. Bagaimana kalau ditutup dengan kapas tapi ndak ada karet? Mboten napa-napa pakai lakban niku mboten napa-napa nggih. Pokok sing sekirane kencingnya niku tidak melebar. Begitu setelah sholat duhur, mau sholat asar niki tinggal ganti kapas. Enak, praktis. Ibu-ibu juga begitu. Ketika kemudian sholat duhur lalu anyang-anyangen, di dalam nikunya nopo namini, di dalam CD-nya, di dalam celana dalamnya niku diparingi niki, diparingi nek pembalut rodok larang nggih jenengan tanglet,
Pak ono sarung sing gak dinggo Pak, nggih Pak punya sarung yang gak dipakai. Nah, niku mawon yang digunting untuk minimalis nggih, supaya nanti bisa dicuci lagi, bisa dipakai lagi Pak. Nggih. Jadi intinya ibu niki wau yang mengalami beser, cara wuduknya mekaten nggih, cara wuduknya niku sebelum sholat niku wuduk, kemudian disumpel dulu, nggih, disumpel ditutupi. Kalau panjenengan mampu nggih dengan pembalut, tapi pembalut kan larang eman-eman, nggih. Jadi mending yang tidak terlalu mahal, nggih. Dan karena itu penyakit sakniki pun enten dokter yang spesialis menangani penyakit niki, yakni di napa namini napa ruangan dokter niku poliurologi namanya, poliurologi. Ada poli tapi tidak ada di ruangan dokter, nopo poli pantai. Poli pantai niku tempatnya di pantai. Ada poli yang dimarahi perempuan, poligami. Ya, niku perempuan ndak suka. Ngapunten Bu, ngapunten. Kathah kan poli niku kan kathah. Cuma yang tidak ada di rumah sakit setidaknya 2 poli niku. Mpun siang nggih, kerantun pun siang dan lebih panjang tanya jawabnya daripada materinya niki. Oh nambah 1 paling terakhir niki. Paling terakhir. Waalaikumsalam. Ada pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini kan etika edukasi paling bagus. Tetapi sekarang ini saya perhatikan yang kencing berdiri ini bukan hanya marbot, kiai pun juga kencing berdiri. Ini secara etika gimana? Kalau bolehnya mungkin boleh ya, tapi cuma hukumnya saja atau etikanya. Yang kedua, ketika kita sholat itu karena mungkin pada saat berkumur atau sikat gigi itu belum bersih, sisa makanan yang ada di gigi, dan ini kita atau kita tahan atau kita buang. Kemudian yang terakhir, wanita yang sedang haid itu hukumnya bagaimana kalau masuk masjid kemudian baca Al-Quran atau ziarah? Kalau di pelataran gimana? Atau kalau di masjid area ini mungkin barangkali di bawah lantai dasar barangkali kan bukan untuk tempat sholat tapi untuk tempat makan gitu, dan hukumnya bagaimana tadi yang masuk masjid, ziarah sama baca Al-Quran? Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian satu lagi. Oh nggih monggo. Tadi terakhir tadi disebutkan salah satu artis pernah zaman Rasulullah ada sahabat yang terkencing di masjid. Cara mensucikannya tinggal disiram 1 timba. Nah, jangan di saat itu mungkin karena masih tanah. Nah, bagaimana cara mensucikan ketika ada yang ngompol di ruang tanah ini? Cara mensucikannya gimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Jadi dalam hadis niku Nabi kalau kencing niku memang duduk. Cara duduknya niku bertumpu pada kaki kiri, sementara kaki kanan di posisi berdiri.
jongkok, tapi jongkoknya niku bertumpu ke kaki kiri. Kalau panjenengan lihat di YouTube niku ada praktek Buya Yahya nggih dan beberapa yang lain. Jadi betul duduk niki sebenarnya yang sunnah. Tetapi kula kali panjenengan sejak ada sejak ada tempat kencing berdiri, sehingga kemudian hampir rata itu kemudian kencingnya berdiri. Apakah boleh? Niki wonten ten hadis riwayat Bukhari. Jadi tapi para ulama menganggapnya sebagai kondisi darurat. Dan mriki hadis Bukhari nomor 224, keiwatnya niki Subatah niki. Terus ada Hudzaifah niki melihat ketika Rasulullah berada di semak-semak rumah orang, mungkin Arab dulu saat itu masih kesulitan. Kemudian niki Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Wonten niku riwayat, tapi boten sering. Nabi sesekali niku tidak sering, maksudnya pernah. Nek kula kali panjenengan kalau memang tidak ada tempat kecuali berdiri napa malih seperti di pesawat. Tapi di pesawat sebenarnya bisa duduk, cuma khawatir muncrat kemana-mana, khawatir najis lan sak piturutipun, maka kalau hukumnya tetap lebih dianjurkan duduk, dan kula dapat keterangan dari dokter, orang yang kencing duduk niku lebih aman dari penyakit prostat dalam jangka waktu panjang. Kabarnya makaten. Tapi kula dereng maca jurnalnya cuma ada informasi mekaten. Karena pertanyaannya terlalu banyak, kula sampai supe niki. Sing kedua napa? Nah, bagaimana dengan bekas makan ketika sholat? Niki juga terkadang pinternya setan mengganggu kekhusukan kita. Sebelum sholat dicungkit-cungkit, boten copot-copot. Pas ketika sholat niku koyok metu. Maka ambil dan keluarkan. Ambil dan pegang. Nek kulo nate ngoten niku, biasa selilit daging ngoten niku lho. Kulo pegang atau kulo kantongi. Sebab kalau ketelen ada kesengajaan niku batal. Tapi kemudian nek ditahan tan mulut niku mengganggu kekhusukan. Kula mending dianu menisan. Mending diambil supaya tidak terganggu. Dan kemudian bukan membatalkan sholat, boten, tetapi niku mawon diambil supaya aman, kekhusukannya tidak terganggu. Nomor 3, bagaimana dengan perempuan yang sedang dalam kondisi haid lalu masuk ke masjid? Niki wonten hadis yang menjadi dasar para ulama melarang perempuan masuk ke masjid dalam kondisi haid. Sebenarnya bukan cuma perempuan, laki-laki junub pun juga tidak diperkenankan. Niki hadisnya, Nabi bersabda, inni la uhillul masjid li haidin wala li junub. Saya tidak menghalalkan, artinya tidak memperbolehkan masjid bagi perempuan yang sedang menstruasi dan laki-laki yang sedang junub. Kalau di Quran, illa abiri sabil, kecuali kalau cuma sekedar lewat. Maka yang tidak boleh niku nek berdiam diri. Jadi misalnya panjenengan
Nggih. Misalnya datang ke masjid mau sholat, ternyata lupa, ya Allah belum mandi di rumah misalnya. Lalu panjenengan ten mriki mau mandi di kamar mandinya, boten napa-napa, karena cuma sekedar lewat. Yang tidak boleh niku nek kados ngeten niki, duduk berlama-lama dalam kondisi junub. Tetapi nek panjenengan kemudian mengikuti perdebatan para ulama, hadis niki dianggap dhaif. Kedhaifan hadis niki belum kuat untuk dijadikan dalil pelarangan. Makanya di mazhab tertentu niku perempuan selama mampu menutup napa malih sakniki enten pembalut sing anti tembus anti trembes niku, selama tidak membuat talwis, selama tidak membuat napa namanya percikan niku ada yang memperbolehkan. Wabil khusus para ustadzah, misalnya nggih ada perempuan pengajar atau ada ibu-ibu yang sedang semangat untuk ngajinya di masjid. Ini kalau sampai libur 7 hari teman-temannya sudah jauh dapat pelajarannya, malah nanti tidak semangat lah niki ikut pendapat yang membolehkan. Lalu yang dilarang niku di mana? Di masjid. Bagaimana dengan pelataran masjid, dengan apa namanya, dengan serambi masjid? Menurut mazhab Syafi'i, serambi masjid niku tetap dihukumi masjid. Tapi niku wau panjenengan bisa ikut pendapat yang lebih ringan asalkan niku wau tertutup dengan aman. Bagaimana dengan perempuan haid ziarah kubur? Sejauh niki nek panjenengan mempelajari fikih, orang haid niku cuma dilarang sholat, dilarang berpuasa, dilarang memegang Quran, dilarang ke masjid. Niku tidak ada larangan ziarah kubur, betul enten. Jadi perempuan yang sedang dalam kondisi haid, ziarah kubur niku boleh. Tidak ada larangan ten kitab-kitab niku. Cuma ketika ziarah kubur, jangan niat baca Quran tapi niat dzikir. La ilaha illallah niku kan kalimat dzikir. Maca Fatihah diniatkan dzikir. Keranten niki beberapa bab niki nanti enten bab piyambak pembahasane, maka kita ulas lebih panjang di bagian akhir. Kemudian yang paling terakhir niki swara kula pun telas niki. Kula bukan berarti ingin menjawab semua pertanyaan, boten. Lawang keleresan pertanyaane napa namine? Pertanyaane niku wonten ten slide nggih. Kecuali ada pertanyaan baru yang belum ada di slide. Kalau saya tidak tahu, saya jawab tidak tahu. Nah, keranten niki kebetulan tasik wonten di beberapa pembahasan yang sudah kita kaji. Terus pun ketika ada di lantai, mau tidak mau, kalau ingin segera mensucikan, kados di Masjidil Haram niku, jadi dibuatkan pembatas, lalu disiram air sampai merata, sampai keluar. Kalau memang tidak tergesa-gesa, misalnya pagi, misalnya niki wau, ada yang membawa anak kecil, lalu anak kecilnya kencing ten mriki, pertama dilap niku, dilap, setelah dilap dikipasi Pak, dijadikan najis yang awalnya ainiyah ada bendanya, setelah dilap dijadikan najis hukmiyah namanya. Najis hukmiyah niku setelah dilap lalu dikipas, nanti tidak ada bekasnya, baunya tidak ada, kemudian apa namanya rasa, tapi sinten sing kacenge nyicipi, jangan, don't try it, don't try it at mosque, jangan coba-coba di masjid, anu mawon apa namanya bau dan warna, baru setelah niku dijadikan najis hukmiyah, baru dilap. Cuma niki prosesnya lebih
lebih lama nggih, nunggu kering, nunggu tidak ada bau niku lama. Tapi nek langsung disikrak ngoten niku agak berat memang. Napa malih kalau tempat pembuangannya niku agak jauh. Makanya monggo kula kali panjenengan yang punya anak kecil ketika dibawa ke masjid sampun supe diparingi napa? Popok nggih, popok mereknya niku macem-macem, enten sing Pampers, enten sing Mami Poko, enten sing napa niku monggo kersa, yang penting saya bukan salesnya popok niku nggih. Nah, jadi sekali lagi niki tugas takmir memang kalau terjadi hal-hal yang najis seperti itu. Ngapunten niki kantun 5 watt niki nek diterusaken pun geblak niki katose. Maka kula cekapaken semanten mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, berkah rezekinya, berkah ilmunya lan sedaya kenikmatan. Amin. Al-Fatihah. Yunakengi pengapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.